ini ada tentang budaya positif. Jadi saya lihat untuk sekolahan kita kurangnya budaya positif di anak-anak. Kemudian ini nanti saya akan melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti disepakati antara siswa dan guru. Jadi nanti setelah saya membuat keyakinan kelas di kelas saya pribadi, saya mohon nanti Pak Parno memberikan akses kepada saya untuk mengumpulkan teman-teman supaya saya nanti bisa memberikan pengimbasan tentang keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas saya. Nanti saya minta waktunya untuk Pak Parno mengajak guru-guru SDN Buaran Batung untuk mengikuti apa yang akan sampaikan nanti. Kemudian setelah pengimbasan kepada teman-teman, nanti teman-teman juga melaksanakan keyakinan kelas seperti yang saya laksanakan di kelas saya. Jadi ini saya mohon dukungan dari Bapak Kepala Sekolah agar budaya positif di sekolah kita bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Atam. Jadi kedepannya kita komunikasikan untuk pelaksanaan ini dan supaya kegiatannya berjalan dengan baik, nanti kita katakan untuk persiapan pelaksanaannya, dan nanti kami dari untuk keluarga para guru siap untuk membantu Bu Atam dalam pelaksanaan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Nah, anak-anak dulu pasti sudah pernah mendengar apa itu peraturan kelas kan? Peraturan kelas. Peraturan kelas itu kalau dulu. Sekarang itu namanya keyakinan kelas. Nah anak-anak, kalau peraturan, kata-kata peraturan itu kan seolah-olah kalian dibikinkan peraturan, kemudian kalian harus melaksanakan. Tapi kalau sekarang peraturan kelas itu diubah menjadi namanya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini anak-anak nanti membuat daftar apa yang budaya positif apa yang akan kalian lakukan di kelas. Apa-apa saja nanti yang kira-kira selanjutnya itu akan membawa budaya positif. Hal-hal yang harus dilakukan. Oke? Hal-hal yang harus dilakukan supaya kelasnya nanti terkondisikan dengan baik, pembelajaran juga berjalan dengan baik juga. Nanti kalian buat apa saja misalnya. Buatkan saya mau bikin keyakinan kelasnya 1, boleh. Saya mau bikin 2 Bu, boleh juga. Tidak apa-apa. Mau 3, tidak apa-apa. Terserah. Nanti kita tuliskan di ini sticky notes. Ya, nanti dibagi menjadi 2. Ini kelompok ini menjadi 1. Nanti keyakinan kelas kalian yang sudah kalian tulis itu nanti kamu tempel di sini. Ya. Kemudian yang kelompok sini itu nanti buat lagi keyakinan kelas kalian tempel di sebelah kiri. Kanan apa kiri? Kananmu ya. Oke. Anak-anak, sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan nggak tentang keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas itu budaya positif. Kalau dulu peraturan gitu ya, sekarang bukan peraturan. Jadi bahasanya dirubah dan tidak terlalu kaku gitu. Seolah-olah kamu harus mengerjakannya, orang lain yang buat, terus kalian harus mengerjakan. Tapi keyakinan kelas ini kalian yang bikin sendiri. Kemudian setelah kamu bikin, kita sepakati dalam satu kelas, terus kalian lakukan. Paham ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Kertasnya disiapkan. Nanti selain nulis di sini, anak-anak juga nulis di buku tulis ya. Setelah kita nanti nulis keyakinan kelas, kita tempel di papan. Anak-anak nanti
tugas selanjutnya adalah mengenalkan atau menularkan keyakinan kelas yang kalian dapatkan kepada temanmu. Misalnya, misalnya Rindra tadi nulis membuang sampah pada tempatnya gitu deh. Nanti Rindra cari teman satu misalnya, ini kan tadi kita bagi dua. Cari teman sebelah sini misalnya sama Mas Nafis. Mas Rindra nanti menjelaskan, keyakinan kelas yang aku bikin ini seperti ini. Oh oke. Nanti menjelaskan ke temannya. Sebaliknya nanti Mas Nafis juga menjelaskan keyakinan kelas yang kamu buat ke Mas Rindra gitu ya. Paham ya? Paham ya. Sudah enak lagi? Iya. Sekarang silahkan kalian tempelkan sticky notes kalian di kertas mana yang ada di depan ini. Yang kelompok sini silahkan kalian tempelkan di sebelah kiri. Yang kelompok sebelah sini tempelkan di sebelah kanan. Semuanya nge, satu-satu gitu, satu-satu. Bergantian nge. Satu-satu. Urut dari atas ke bawah atau biar ya. Silakan antri. Gak apa-apa, yang belum nulis silahkan dilanjutkan dulu. Ya seperti sebelah kanan itu, Mas Nafis itu lanjutkan. Ya. Saya membuat keyakinan kelas seperti ini: tidak menyontek saat ulangan, tidak mengejek teman, atau berteman tanpa membedakan. Saya dulu dalam membutuhkan lingkungan sekolah, jujur terhadap teman, tidak membeda-bedakan antar teman. Oke, dah. Nanti aku bikin keyakinan kelas seperti ini: pikir sesuai jadwal masing-masing, mendengarkan guru saat menerangkan, menghargai pendapat teman. Satu, tidak boleh bermain bola di kelas. 2, harus memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. 3, tidak boleh mengejek orang tua dan harus saling menghargai sesama guru. Keyakinan kelas yang sedemikian banyaknya ini nanti kita sepakati, kita ringkas saja. Tidak usah terlalu banyak anak-anak. Nanti kalau terlalu banyak, kalian sulit melakukannya. Kita ringkas menjadi maksimal berapa? 5. Ada yang bilang 10. Kita ambil tengah-tengah, bagaimana? Di antara 5 dan 10. 7. Oke, kita buat 7 keyakinan kelas ya. Kita cari dulu nanti di sini yang telah kalian buat. Kita pilah-pilah yang sama, kita jadikan satu. Oke. Guru menjelaskan. Maksudnya kemana nih? Pelajaran ini ya. Oke, lanjut. Laksanakan piket kelas. Piket kelas di sini, piket masuk ke piket. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman itu artinya apa? Menghargai.
atau rukun? Maksudnya menghargai ya, menghargai atau menghormati ya, jadi satu ya. Oke, kita jadikan satu sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini tadi ada kita sendirikan saja ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ini kita sudah buat keyakinan kelas, sudah kita kelompok-kelompok. Oke, saatnya kita sepakati keyakinan kelas apa yang akan kita buat berdasarkan keyakinan kelas kalian masing-masing. Dari yang paling banyak ini apa sih? Piket. Piket ada yang nulis piket sesuai jadwal masing-masing. Melaksanakan piket kelas, melaksanakan piket kelas. Bagaimana kita menulisnya, anak? Yang pertama, kita tulis dulu keyakinan kelas. Kelas berapa ini? Yang pertama, melaksanakan piket sesuai. Kita tulis ya, melaksanakan piket sesuai jadwal. Tidak mencontek. Oke, bagus ini. Bahasanya tapi pakai bahasa yang positif, jangan bahasa tidak mencontek. Berarti bagaimana? Jangan pakai tidak. Kalau tidak mencontek berarti artinya mengerjakan bagaimana? Mengerjakan sendiri. Bagaimana yuk kalimatnya yuk? Mengerjakan ulangan sendiri atau mengerjakan ulangan dengan jujur. Gitu ya? Ya. Baiklah anak-anak, demikian tadi keyakinan kelas yang telah kalian buat. Jadi Bu Ata harapkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini kalian lakukan dengan sebaik-baiknya. Bisa nggak? Insya Allah. Nanti kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah pelajaran KBM kita akan berjalan dengan lancar. Nah, kebersihan kelas terjaga, nanti kamu belajarnya akan nyaman. Terima kasih anak-anak sekalian. Demikian tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Insya Allah nanti akan berjalan dengan baik sehingga kalian menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena telah membuat keyakinan kelas bersama Bu Ata dengan teman-teman. Saya merasa aman dan nyaman setelah membuat keyakinan tersebut. Saya akan berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah saya buat bersama teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena telah membuat keyakinan kelas bersama Bu Ata dan teman-teman. Saya merasa aman dan nyaman setelah membuat keyakinan kelas tersebut. Saya akan berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah saya buat bersama-sama dengan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama adalah saya senang karena diikut sertakan dalam membuat keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, suasana dan kondisi kelas yang menjadi nyaman. Saya akan mematuhi keyakinan kelas yang telah kami buat bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kaila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kira-kira Mbak Kaila tahu nggak kenapa dipanggilkan ini? Tidak tahu, Pak. Kaila ingat tidak apa yang Mbak Kaila lakukan tadi saat dia berdiri? Dia guru saya kembali masuk ke dalam kelas.
Sebelum itu, Saya membeli nasi pecel dan memakannya di depan kelas. Mbak Kela tahu tidak? Tadi setelah makan nasi pecel, Mbak Kela membuang bungkus nasi pecelnya tidak masuk ke dalam tempat sampah. Tidak, Bu, tadi saya lempar bungkus saja karena saya masuk ke kelas karena akan ada ulangan dari matematika. Terus, Saya tergesa-gesa masuk ke kelas karena saya belum belajar, Bu. Semalam ikut ayah mengunjungi bibi yang sedang sakit, Bu. Tadi juga saya lapar dan belum sarapan karena bangunnya kesiangan. oh begitu. Bagaimana kabar bibimu? Alhamdulillah, Bu, sudah sembuh. Alhamdulillah kalau gitu. Mbak Kela, kita kembali ke permasalahan ya. Kira-kira apa yang Mbak Kela lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Saya seharusnya membuang sampah di tempat sampah, Bu. Baiklah, Ibu mengerti apa yang terjadi Mbak Kela. Tidak mengapa jika kita melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah apakah kamu bersedia memperbaiki apa yang menjadi kesalahanmu? Ya, Bu, maaf. Saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Selain itu Mbak Kela, apakah kamu bisa memastikan bahwa kamu tidak akan mengulang hal itu lagi? Saya akan belajar dengan baik lagi, Bu, sehingga saya tidak akan tergesa-gesa masuk ke kelas. Dan yang paling penting, saya akan selalu memastikan saya membuang sampah ke dalam tempat sampah. Selamat pagi Mbak Kela, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu Anta. Mbak Kela tahu tidak kira-kira kenapa dipanggil ke kantor hari ini? Iya, Bu, maaf. Mungkin karena kemarin saya tidak ada dalam upacara, Bu. Iya benar Mbak Kela. Kenapa Mbak Kela kemarin tidak hadir dalam upacara bendera? Rumah saya agak jauh dari lapangan upacara dan saat itu tidak ada yang mengantarkan. Mengunci HP saya mati, Bu, baterai habis. Dari kesalahan yang Mbak Kela buat, kira-kira keyakinan kelas apa yang Mbak Kela ingkari? Tidak hadir tanpa izin, Bu. Ibu bisa mengerti Mbak Kela. Kita semua pasti berbuat kesalahan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang paling penting adalah bagaimana kami bisa memperbaiki kesalahan apa yang telah kami buat. Baik, Bu, maaf. Saya tidak mengulanginya lagi. Jika mendapat tugas, saya pasti akan berusaha untuk melaksanakannya dengan baik. Saat itu, Bila saya benar-benar berhalangan, saya akan menyampaikan izin, Bu. baik, Ibu percaya sama Mbak Kela. Terima kasih, Bu. Perasaan saya setelah berbicara dengan Bu Guru adalah lega karena dapat mengetahui kesalahan dan senang karena dapat belajar dari kesalahan dan dapat memperbaikinya. Saya juga tidak merasa tertekan walaupun berbuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ibu Akademi Jaya selaku penyaji dalam guru pembina dari aku sini, serta Bapak Ibu guru baik dari SDN 2 dan SDN 2 Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SDN 2
yang Pak Gubernur berikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menularkan atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Ini saya ada program CGP, calon guru penggerak, yang mana untuk aksi nyata modul 1.4 ini nanti saya harus menularkan apa itu budaya positif di sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya diberikan kesehatan, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di SDN 2 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan pertolongannya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk 1 jam ke depan atau lebih atau bisa kurang untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Bapak Ibu, nanti kita diskusi bersama-sama. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan, ataupun kalau saya masih misalnya pertanyaan jenengan masih belum bisa saya jawab, nanti kita diskusikan bersama-sama. Untuk itu kemarin saya sama Pak Budi ke sini untuk minta waktunya kepada Pak Pano, alhamdulillah diberi waktu untuk diseminasi. Baiklah Bapak Ibu, jadi ini nanti saya akan menyampaikan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk yang pertama, marilah kita sebagai orang dewasa bersama-sama di sini, bukan berarti saya ada di depan ini paling pandai sendiri, bukan di sini kita diskusi belajar bersama-sama. Untuk itu marilah kita berkomitmen belajar. Ini ada gambar yang pertama, ada gambar kepala sama hati, artinya otak kita dan hati kita, pikiran dan hati kita berikan sepenuhnya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu, kita hargai waktu bersama. Kemudian monggo apabila nanti ada sesuatu yang penting, Bapak Ibu bisa membuat catatan. Untuk selanjutnya yaitu jadilah pendengar yang baik. Apabila nanti ada teman atau yang lain untuk menyampaikan pendapatnya, mau kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian menghargai sesama teman belajar. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, oke, seperti saya saat melakukan setiap kegiatan di CGP selalu awalnya seperti ini. Tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berikan hati dan pikiran kita sepenuhnya agar nanti apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini, apakah Anda setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Panjenengan setuju atau tidak? Setuju ya, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita simpan dulu. Dilihat hukumannya dulu ya. Oke, lihat. Setuju dengan catatan dilihat hukumannya dulu. Oke, kita simpan dulu untuk jawaban yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif. Hukuman tapi tadi dilihat-lihat ya. Hukuman tapi dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman, atau biasanya anak-anak kalau tidak mengerjakan PR disuruh menyalin gitu ya. Menyalin atau di luar gitu. Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan setuju loh? Setuju juga ya? Oke, kita simpan dulu jawabannya nomor 2. Pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Biasanya Bapak Ibu guru di kelas mungkin ada penghargaan sekecil kasta
penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Oke. Kita simak dulu Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat apakah kita cek dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu dulu. Nah, hukuman tidak akan dapat mendisiplinkan anak. Hukuman apapun tidak akan mendisiplinkan anak, malah akan menambah trauma bagi anak. Mereka akan merasa tidak nyaman dan merasa bersalah dalam hidupnya. Ini kalau Bu Ati tadi ketika hukuman yang negatif gitu ya, bersifat mungkin fisik gitu. Nah, ini betul sakit Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti akan trauma. Panjenengan pasti sudah pernah dulu di sekolah, mungkin ada kejadian dulu waktu panjenengan jadi murid sampai sekarang terngiang-ngiang ada nggih? Pernah diapakan oleh nggih? Nggih. Oleh karena itu hukuman bersifat apapun itu tidak akan mendisiplinkan anak. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan tadi kalau hukumannya positif bisa kan ya? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Hukuman dengan membersihkan halaman tidak akan meningkatkan disiplin anak. Mereka tidak akan timbul kesadaran dari dalam. Jadi dia sadarnya itu dia tidak sadar. Dia itu dari orang lain, jadi dari faktor eksternalnya, tidak dari dalam dirinya sendiri. Nanti misalnya seperti ini Bapak Ibu, anak-anak yang membersihkan halaman sekolah dengan sendirinya. Perbedaannya dengan anak-anak yang membersihkan halaman sekolah karena hukuman itu nanti tidak ada bedanya. Maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini disiplin dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan juga tidak akan meningkatkan motivasi belajar anak. Mereka akan merasa terbantu. Oh, aku apa diparingi hadiah Bapak Ibu guru, aku kudu tenanan. Nek gak dikai, nek dia hadiah, angger-anggerai nanti seperti itu. Jadi anak-anak ini nanti pasti akan merasa ini bahasanya di sini tersiksa itu maksudnya ngarep-ngarep nih. Kalau nek gak ada hadiah, aku gak tenanan. Nek ada hadiah aja aku nanti Jadi untuk pertanyaan pemantik ini untuk nomor 1, 2, dan 3 kita sepakat tidak setuju ya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan belajar topiknya yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini ada wacana seperti ini. Ada A dan B. Panjenengan ya dengan teman panjenengan. Nanti kita sobek, tidak disobek juga tidak apa-apa. Kita ibaratkan panjenengan nanti salah satu itu memegang hal yang sangat berharga. Ya, Anda genggam benda yang sangat berharga di tangan panjenengan. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian nanti teman Anda akan mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda. Ibaratkan bahwa yang ada di dalam kepalan tangan panjenengan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan jenengan kasihkan kepada siapapun. Nanti teman Anda akan membujuk, dibujuk, dirayu-rayu, diancam, atau bisa dimarahi. Pokoknya bagaimana caranya teman panjenengan itu mau membuka kepalan tangan. Tapi
panjenengan tetap bersikeras untuk memegang. Kita praktekkan ya Bapak Ibu. Monggo Mbak Ati. Mbak Ati ibaratnya yang memegang sesuatu tadi, kemudian Pak Bowo yang merayu. Monggo. Merayunya monggo, merayunya bagaimana caranya boleh dirancang. Boleh mana Bu? Boleh mana? Boleh. Buka orang. Dia dirayu. Tolong dong, kita kasih apa? Buka dong, gitu misalnya. Semua itu aku gimana? Maksudnya ini sesuatu yang di dalam tangan itu berharga sekali sehingga orang tidak bisa memintanya. Iya, pokoknya sesuatu yang berharga. Jadi kan menginginkannya dengan sekuat tenaga. Oh, berarti ya. Yo, berarti kita balik. Biasanya yang cowok merayu deh. Oh, jangan saja kalian nggak bisa merayu. Iya nggak apa-apa. Musuh Jawa juga nggak apa-apa. Sesuatu rahasia. Nggak apa-apa. Monggo bahasa Jawa bahasa Indonesia apa? Rahasia. Coba buka aja kalau bisa. Jangan buka mana? Kita mandi kok. Buka kalau bisa. Oke. Tam, kumpul 100.000. Oke, terima kasih Pak Bowo bisa duduk buat tetap di sini. Monggo Mbak siapa ini? Sofia. Monggo yang masuk ke depan. Ini ibaratnya seseorang yang panjenengan cintai. Ini mungkin anak atau teman. Jadi ini ada lagi. Jangan panjenengan A tadi dan C ini adalah silakan diberikan kepada Mbak Sinta ini. Bias, karena panjenengan itu sangat mencintai Bu Bias dengan seluruh. Maka dengan berikan apa yang ada di dalam. Terima kasih. Terima kasih boleh kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu, panjenengan bisa menyimpulkan kenapa ketika diminta Pak Bowo tidak diberikan, tapi ketika diminta Bu Fias kok dengan sukarela memberikannya tanpa imbalan apapun. Tadi Pak Bowo jadi 5 juta kurang, terus mentok gak bisa. Kasih sayang. Karena kasih sayang, kepercayaan. Karena Bu Ati menyayangi Bu Fias. Kita cek dulu. Jadi Bapak Ibu, Bu Ati tadi tidak memberikan kertas kepada Pak Bowo karena merasa tidak ingin memberikannya kepada Pak Bowo, malah merasa harus mempertahankannya karena benda tersebut benar-benar berharga. Dari faktor Pak Bowo-nya, meskipun memaksa, menghardik, mengancam, tapi Mbak Atinya, Bu Atinya tidak dengan sukarela memberikan, tidak akan berhasil, tidak akan diberikan. Beda dengan Bu Fias tadi, Bu Ati akan memberikan kepada Bu Fias dengan sukarela karena timbul dorongan dari dalam dirinya sendiri, untuk memberikan kepada Bu Fias. Karena ini tadi, karena Bu Fias adalah orang yang dicintai. Jadi Bapak Ibu, ini tadi intinya bahwasanya apapun dari faktor eksternal dari siapapun, kalau kita tidak mau, kalau faktor dari diri kita sendiri tidak mau, tidak akan berhasil. Entah itu ada ancaman, bujukan atau apapun dari pihak lain. Jadi faktor internal, panjenenganlah yang mengontrol diri sendiri, bukan orang lain.
Jadi ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kita dulu itu sebagai guru itu punya ilusi. Ilusi itu apa ya? Bayang-bayang. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru ini bisa mengontrol murid. Itu tidak benar. Seperti yang kita praktekkan tadi, bahwasanya muridlah sendiri yang mengontrol dirinya sendiri, bukan guru. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Kritik membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Tidak. Penguatan karakter yang ada pada diri sendiri. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi ya, bahwasanya hukuman yang positif atau penguatan positif itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Panjenengan sebagai guru kan orang dewasa nih, anak-anak di kelas itu masih kecil. Jadi ilusi bahwa panjenengan itu punya hak untuk memaksa anak itu tidak boleh, tidak. Jadi untuk anak-anak itu nanti bagaimana kita menumbuhkan faktor dari dalam diri murid sendiri untuk melakukan budaya positif. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa Bapak Ibu yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, kalau dulu itu kita menggunakan stimulus respon. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sebagai guru biasanya itu piye carane bocah-bocah dan pandangannya bodoh dengan kita. Jadi kita ubah ke teori kontrolnya. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus lebih memahami anak didik kita di kelas, tidak mengubah cara pandangnya. Jadi bagaimana kita memahami anak-anak, kebutuhan anak-anak. Kemudian stimulus respon yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk ini mesti salah gitu. Ini kalau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak berperilaku buruk di kelas misalnya, tidak serta-merta itu satu kesalahan. Pasti dia punya tujuan melakukan hal tersebut. Jadi kita jangan langsung menghakimi anak-anak. Bagaimana kita cari penyebabnya? Kenapa? Tujuannya apa anak-anak ini melakukan hal semacam ini? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, seperti Bu Ati tadi sama Pak Bo. Tidak bisa. Bahwa hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Sama ini nanti panjenengan, bahwa panjenengan itu tidak bisa mengontrol anak didik. Bahwasanya nanti anak didik adalah punya posisi kontrol sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau panjenengan bujuk tadi Pak Bowo gagal, ya dipaksa. Kamu borah, kakak no borah gitu bisa seperti itu, ya. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang bagaimana caranya berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita cari solusinya bersama-sama tanpa dipaksa. Kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah. Ini enak ini menang kalah. Aku menang sih kalah itu nggak bisa sebenarnya. Bagaimana kita berpikir modelnya menang kalah. Win-win solution gitu ya. Kalau dulu bahasanya win-win solution. Bapak Ibu sekalian, jadi kemerdekaan kita yang mengontrol diri kita sendiri. Ini menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya apa Bapak Ibu? Nggih. Ini. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini quote dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti akan merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu panjenengan bisa
fokus ke sini. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia, murid-murid kita itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan nanti yang akan kita tanamkan pada keyakinan kelas anak-anak itu ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya alhamdulillah. Karena hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Belum tahu. Anak dulu masih sudah pernah mendengar apa itu peraturan kelas ya? Peraturan kelas. Peraturan kelas itu kalau dulu. Sekarang itu namanya keyakinan. Kalau peraturan kata-kata itu kan seolah-olah kalian membikinkan peraturan kemudian kalian harus melaksanakan. Tapi kalau sekarang peraturan kelas itu diubah menjadi namanya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelasnya nanti membuat daftar apa yang budaya positif apa yang akan kalian lakukan di kelas. Apa-apa saja nanti yang kira-kira selanjutnya itu akan membawa budaya positif. Hal-hal yang harus dilakukan. Oke, hal-hal yang harus dilakukan supaya kelasnya nanti terkondisikan dengan baik, pembelajaran juga berjalan dengan baik juga. Nanti kalian buat apa saja misalnya. Buatkan saya mau bikin keyakinan kelasnya 1 saya mau bikin 2 boleh juga. Gak apa-apa, mau 3 gak apa-apa. Nanti kita tuliskan di ini sticky notes. Nanti dibagi menjadi 2. Ini kelompok ini menjadi 1. Nanti keyakinan kelas yang sudah saya tulis nanti kamu tempel di sini. Kemudian yang kelompok ini itu nanti mulai keyakinan kelas kalian tempel di sebelah kiri. Karena nanti kananmu ya. Anak-anak sebelum dilanjutkan apa namanya? Ada yang bilangnya tidak tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu budaya positif. Kalau dulu peraturan dulu ya, sekarang bukan peraturan. Jadi bahasanya berubah bertiga terlalu kaku dulu. Seolah-olah kamu harus mengerjakannya. Orang lain yang buat, terus kalian harus mengerjakan. Tapi keyakinan pasti kalian yang bikin sendiri. Kemudian setelah kamu bikin, kita sepakati dalam satu kelas, terus kalian lakukan. Paham ya anak? Ada yang mau ditanyakan? Berarti bisa nanti setelah kita di sini anak sudah tulis di buku tulis ya. Setelah kita nanti tulis keyakinan kelas, kita tempel di papan. Anak-anak nanti tugas selanjutnya adalah mengenalkan atau menerangkan keyakinan kelas yang kalian dapatkan kepada temanmu. Misalnya tadi tulis membuang sampah pada tempatnya itu deh. Nanti kita cari teman satu misalnya, ya tidak berdua. Cari teman sebelah sini misalnya sama Mas Hadis. Mas Hadis nanti menjelaskan, keyakinan kelas yang aku bikin ini seperti ini. Oke, itu jelaskan dari temannya. Sebaliknya, ini Mas Hadis juga menjelaskan keyakinan kelas yang kamu buat. Mas Fitra itu ya, paham ya?
silahkan kalian tanggalkan stiker sekalian di kertas yang ada di depan ini. Yang kelompok sini silahkan kalian tanggalkan di sebelah kiri, yang kelompok sebelah sini tanggalkan di sebelah kanan. Semuanya bikin satu-satu gitu, satu-satu. Jadi ada ganti satu-satu. Ulang dari atas ke bawah ke sesuai melaksanakan
mengerjakan ulangan sendiri atau mengerjakan ulangan dengan jujur, gitu ya. Perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apa yang harus dilakukan untuk membuat keyakinan kelas? Moga bisa disampaikan Bu Atik. Ya, terima kasih Bu Ata atas waktunya. Di sini tadi saya melihat video dari tentang keyakinan kelas. Untuk peraturan kelas mungkin tidak ada kesepakatan dengan anak-anak. Hanya bapak ibu gurunya yang membuat atau pihak sekolah yang membuat. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, semua anak ikut mereka usul. Jadi kalau ada yang melanggar, ya dia bertanggung jawab karena dia sendiri yang menentukan dan membuat keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati atas yang disampaikan tadi. Benar ya, bahwa peraturan itu seolah-olah kemarin kita yang buat, anak-anak yang harus mengerjakan. Jadi kalau keyakinan kelas itu nanti anak-anak yang bikin sendiri, kebutuhannya apa dicatat, kemudian disepakati satu kelas. Dengan membuat keyakinan kelas, insya Allah nanti anak-anak bisa muncul dorongan dari dalam dirinya sendiri karena mereka dilibatkan dalam. Oh iya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini mendukung motivasi intrinsik, motivasi dorongan dari diri anak didik sendiri. Jadi nanti kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinannya. Jadi untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Karena anak yang buat, kemudian nilai-nilai kebajikan itu mereka sendiri yang meyakini, insya Allah nanti ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam anak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini merujuk pada kebajikan universal bahwa harus peraturan seperti ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain artinya keyakinan kelas yang buat adalah menghormati orang lain. Untuk yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bagaimana Bapak Ibu keyakinan kelasnya? Konstitusi Bapak Ibu. Nah, sebelumnya ini hal-hal yang harus dipahami terkait dengan restitusi sebelum kita bahas restitusi. Hal yang terkait dengan restitusi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bahwasanya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Nanti kita akan bahas. Kemudian posisi kontrol, kemudian motivasi perilaku manusia, dan kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau
survival. Kemudian penguasaan, kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu berlaku di kelas itu ada tujuannya, punya kebutuhan yang harus dia penuhi. Misalnya rangkaian di kelas, berarti dia itu butuh untuk apa? Itu ada kebutuhan dasarnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari penyebabnya apabila anak-anak itu melakukan sesuatu di dalam kelas. Bertahan hidup atau survival, ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya anak-anak di kelas kita senangnya ada ya, koyokan, jajan. Kalau jajan itu kesenangan atau kalau koyok jajan karena dia belum makan, berarti dia tujuannya bertahan hidup. Tapi kalau koyok jajan di gua, itu berarti nanti masuknya ke kesenangan, kan bermain-main itu. Kemudian kita lanjutkan ke penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian terampil, prestasi, diakui prestasinya dan lain-lain. Jadi dari satu kelas itu ada anak-anak yang apa namanya menonjol, yang lebih kuat daripada yang lain gitu. Dia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi penguasaannya, jadi kebutuhan untuk kekuatannya, untuk diakui, untuk menjadi terampil dan seterusnya. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebebasan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan mereka perlu banyak bergerak. Itu usaha anak-anak yang di kelas itu senangnya usaha. Dia sebenarnya itu tidak nakal Bapak Ibu, tapi dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, nanti bagaimana caranya kita di kelas itu, anak-anak itu kalau di luar kelas saat istirahat bagaimana dengan ekspresinya, mimik wajahnya bagaimana? Sumringah, bahagia. Bagaimana cara kita nanti supaya anak-anak di dalam kelas itu wajahnya sama ketika mereka sedang istirahat. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang anak-anak ada yang tidak merasa disayangi, terus caper ambek kacau nih, caper sama gurunya. Sebenarnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu, menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang ogah-ogahan, males-malesan di jero kelas, itu artinya mereka sedang caper. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini kita penting sekali. Jadi motivasinya dulu berbuat seperti ini. Dia itu sebagai penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Jadi ketika menjadi seorang penghukum, guru itu biasanya menghardik. Kowe orang garap PR, lapor ini. Itu namanya guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, senangannya ceramah, senangannya gurunya ceramah. Kemudian mengatakan seharusnya kamu seperti itu, ibu kecewa, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu. Jadi ketika guru mengeluarkan kata-kata semacam itu, akhirnya dia dalam posisi pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya untuk penghukum tadi biasanya anak-anak akan menjadi pemberontak, terus senangannya nyalahin wong dan juga berbohong. Biasanya seperti itu anak-anak. Hasilnya kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, anak-anak bisa berkata, "Beno, senangannya murid-murid kok darah yang menang batinnya kan seperti itu." Terus biasa diseneni. Anak-anak akan timbul seperti itu di dalam diri.
kemudian dampaknya pada murid, besoknya lagi pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Tadi untuk membuat orang merasa bersalah itu hasil yang didapat itu anak-anak menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Jadi anak-anak nanti bagaimana ini murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Biasanya maafkan saya Bu, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Anak-anak itu menjadi tidak pede, rendah diri, dan tidak pede karena selalu dibuat seperti bersalah setiap hari. Kemudian posisi kita, identitasnya ini berhasil atau sukses, kontrol dari luar, itu kita posisikan sebagai teman. Biasanya kalau kita posisinya guru sebagai teman, itu menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru biasanya berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak ibu pernah bantu bla 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 bla. Nah, bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa saat seorang guru memposisikan diri sebagai teman. Hasilnya nanti anak-anak menjadi tergantung sama bapak ibu. Jadi kaitannya adalah murid-murid nanti akan menempatkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Ketergantungan anak-anak tidak menjadi anak yang mandiri. Biasanya anak-anak berkata seperti ini, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Pak pikir lah ibu bocor, ternyata orang gitu. Anak-anak berpikirnya semacam itu. Jadi hasilnya anak-anaknya akan lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung pada orang lain. Nanti muaranya tidak akan tercapai profil belajar Pancasila, dimensi mandiri. Kemudian ketika seorang guru memposisikan sebagai pemantau itu selalu memiliki perhitungan dan mengukur segala sesuatunya. Biasanya dia akan berkata seperti ini, apa peraturannya? Apa peraturannya? Kemudian anak-anak hasilnya itu akan menyesuaikan diri bila diawasi tok. Nek dia guru sing ngawasi, dia tidak akan berbuat misalnya keyakinan kelas tadi tidak akan melakukan keyakinan yang dibuatkan. Jadi murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dalam dunia yang berkualitas. Jadi murid-murid biasanya akan berkata seperti ini. Ini biasanya berapa banyak berita yang saya harus follow, berapa halaman yang harus saya tulis. Misalnya ini hubungannya dengan adanya pemberian tugas dikasih penghargaan tadi. Nanti anak-anak ini akan hasilnya dampak pada murid akan menitik beratkan pada saksi atau hadiah saja yang akan diraihnya. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Bapak Ibu, posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seorang guru ketika dalam posisi manajer itu dia akan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini tadi? Misalnya anak-anak sudah melakukan suatu kesalahan ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya ini nanti anak-anak akan dikuatkan pribadinya, jadi menguatkan pribadi. Kemudian biasanya murid akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Hasil yang didapatkan nanti anak-anak bisa pandai untuk mengevaluasi diri, kesalahan-kesalahan apa yang mereka berbuat, kemudian bagaimana cara mengatasi atau mencari solusi-solusinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat tadi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini lanjut. Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Guru sebagai penghukum atau sebagai enggak ngeling Pak? Posisi guru ketika dia menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ketika ada pernyataan-pernyataan semacam ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini biasanya posisi apa Bapak Ibu?
penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ini hanya penghargaan saja berarti. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanyakan, dia caranya kamu bisa sebagai manajer. Kalau yang terakhir ini Bapak Ibu, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Jadi Bapak Ibu, tak akan lanjutkan lagi. Menurut panjenengan serius, guru itu sebaiknya di posisi apa? Manajer. Manajer. Sepakat? Sepakat ya? Penjelasannya tapi susah. Penjelasannya bagaimana Bapak Ibu? Karena memberikan penguatan. Jadi supaya anak-anak bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Seharusnya guru sebagai manajer, harusnya, tapi ada yang kesulitan. Misalkan panjenengan kesulitan sebagai manajer, pemantau dulu tidak apa-apa. Tapi bagaimana caranya supaya panjenengan bisa pada posisi manajer? Ya? Ini jadi guru sebaiknya menempatkan diri sebagai manajer, sebab yang dituju adalah menguatkan tadi Pak, menguatkan pribadi atau karakter murid. Jadi murid bisa mengevaluasi dirinya dan dapat memperbaiki dirinya dengan rasa aman dan nyaman. Motivasi perilaku, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, teori motivasi itu didasari atas dua, motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Untuk menghindari, jadi motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke? Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi baru. Nek enek dihukum, nek enek tidak nyaman, aku harus melakukan sesuatu itu. Jadi motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Kemudian motivasi eksternal yang lain yaitu untuk mendapatkan imbalan tadi. Oh, aku mau melakukan ini jika aku mendapatkan imbalan. Jadi bukan dari dirinya sendiri lagi, tapi faktor dari eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi internal ini nanti tujuannya akan menjadikan disiplin positif pada diri murid-murid. Nah, motivasi internal ini tumbuh dari diri anak-anak, tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Apabila dia sudah melakukan keyakinan-keyakinan yang dilakukan, artinya dia sudah menghargai diri sendiri, menghargai apa-apa yang sudah dia buat tadi pada saat keyakinan dewasa. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke hukuman atau konsekuensi, ini ada pertanyaan dulu. Panjenengan monggo, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba kita lihat dulu hukuman atau konsekuensi. Kenapa kalau hukuman, kenapa tidak konsekuensi? Kalau dia mengelilingi lapangannya, oh ini ada ini. Nanti panjenengan bisa nih nanti sebentar ya. Kita lanjutkan dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nek kowe nyoret-nyoret kertas teman ini yo hijau. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk hukuman.
bukan? Ini konsekuensi. Perbedaannya dengan ini apa tadi? Ini yang dicetak hitam. Kalau yang pertama mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, kayak ada hubungannya dengan fisik, kayak ada PCOK nya. Tapi kalau yang bawah ini mengelilingi lapangan basket, ini istilahnya apa? Kanggo pemanasan ya Pak ya? Pemanasan. Ada hubungannya dengan PCOK. Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Masih ada berapa slide ini? Oh masih sedikit, tinggal 14 slide. Ternyata ada 25 slide. Bapak Ibu, ini tadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Biasanya gitu deh, entah fisik entah apapun, entah mau dibentak-bentak seperti itu pasti akan menimbulkan hal yang sakit di hati. Kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Jadi sifatnya netral Bapak Ibu, ya, konsekuensi itu. Kalau ini pasti sifatnya negatif, yang hukuman itu negatif. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dari hukuman ini anak-anak nanti akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak-anak akan menghargai kedisiplinan. Dan selanjutnya, lanjut saja ya. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Bapak Ibu, nah, di sini ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Identitas gagal itu hubungannya dengan hukuman. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disebutkan, ini hukuman artinya nanti sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Identitasnya ini sukses, disiplin hasilnya anak-anak. Kalau konsekuensi tadi sifatnya netral, kalau restitusi ini nanti sifatnya positif. Jadi Bapak Ibu nanti bagaimana bisa melakukan restitusi. Ini hasilnya saya bacakan Bapak Ibu penting. Kalau restitusi ini merupakan pilihan dari anak-anak sendiri. Tadi kan kita sudah belajar restitusi ya. Pilihan dari anak-anak. Kemudian menguatkan jiwa anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Ini maksudnya apa ini korban mendapatkan ganti? Ini maksudnya apa Pak? Yang dirugikan mendapatkan ganti gitu nih. Murid anak mendapatkan penguatan sudah jelas. Kemudian masalahnya terpecahkan. Kemudian anak-anak belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tujuan dari restitusi, proses menciptakan kondisi anak-anak supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya, biar lebih kuat lagi karakternya, tidak menjadi anak yang rendah diri, kemudian penakut dan sebagainya. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, bagaimana dia bisa belajar dari kesalahan yang telah mereka buat tadi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran. Jadi bukan paksaan, bukan dipaksa, tapi kita tawarkan solusi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan karakter anak-anak. Kemudian fokus pada solusinya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian Bapak Ibu, ini ada sedikit restitusi. Ini masih ada video lagi, masih semangat Bapak Ibu.
begitu. Bagaimana kalau begitu? Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, kita akan bersama ya. Kira-kira apa yang Mbak Bila lakukan tadi sesuai dengan keadaan kelas kita tidak? Baiklah, ibu nanti akan saya dibagikan. Tidak pelan-pelan sesuai dalam bahasa. Yang penting adalah apakah kamu bersedia memperbaiki apa yang menjadi kesalahanmu? Selain itu berbeda, apakah kamu bisa memastikan bahwa kalian tidak akan mengulang hal itu lagi? Selamat pagi Mbak Kela, bagaimana pagi hari ini? Mbak Kela tahu tidak kira-kira yang akan kali ke kantor hari ini? Iya benar Mbak Kela. Kenapa Mbak Kela kemarin tidak akan jalan pada hari ini? Dan bersama Mbak Kela, kira-kira keyakinan kelas apa yang Mbak Kela lihat? Ini bisa mengerti. Kita semua pasti betul bersama manusia yang terpaksa. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan apa yang kamu lakukan. Saat itu, baik, ibu saya seorang Kela. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Calon berikut ya, calon kepala sekolah aku nih. Baik. Kuat. Terus bayangkan lakomi rasa bayangkan. Ini segitiga restitusi. Jadi langkahnya nanti ada menstabilkan identitas kalau anak-anak berbuat kesalahan. Kalau dulu terus terang Bapak Ibu punya anak-anak berbuat kesalahan, aku sekolah emosi. Iya, karena kita belajar dari guru-guru kita yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu kan dengan adanya program ini panjenengan bisa belajar. Nanti kalau ada rekrutmen lagi, monggo jenengan ya. Monggo, lere apa? Ini sotang-sotang. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas tadi. Jadi kita ucapkan seperti tadi praktek yang saya lakukan ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Kenapa dia melakukan hal-hal tersebut? Pasti punya tujuannya. Kita cari alasannya. Mengapa anak-anak melakukan hal tersebut? Okay. Apakah ada cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhannya selain melakukan kesalahannya tadi? Kita cari alasan, kemudian cari untuk memenuhi kebutuhannya yang tadi secara lebih efektif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kalau sudah
Misalnya tadi harus apa tadi Bapak Ibu? Simpan apa ini? Buang sampah. Kita kan anak-anak sudah buat keyakinan kelas sendiri-sendiri. Kita tanya nilai-nilai apa yang telah kalian sepakati. Gitu. Kita kembalikan pada keyakinan kelas masing-masing. Kemudian ada seperti ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kegiatan studi diskusi. Bapak Ibu, ini tadi menstabilkan identitas sampun nggih, guru biasanya akan berbuat salah itu hal yang manusiawi, dan selanjutnya tadi kita sudah pelajari. Kemudian segitiga institusi selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Itu kita membantu anak untuk mengenali kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi pada dasarnya setiap tindakan anak itu punya tujuannya, basic needs atau kebutuhan dasar, power, freedom, love atau belonging, fun atau survival, seperti yang sudah kita pelajari kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian kegiatan yang selanjutnya menanyakan keyakinan lagi. Anak-anak melihat kesalahannya tadi dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini perkataannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita Bapak Ibu guru itu harus berlaku seperti psikolog gitu. Guru-guru biasanya berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita coba tanyakan lagi keyakinan apa yang setelah disepakati anak-anak. Bapak Ibu, ini lanjut. Jadi dahulu, ini juga intervensi 30 menit itu ya isinya tentang tadi memvalidasi dan selanjutnya. Ini daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada murid-murid. Daftarnya seperti ini. Sama Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kita sudah pada kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, kita telah pelajari banyak sekali tentang budaya positif. Dari pertama tadi ada keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian ada restitusi, bagaimana menjalankan restitusi yang baik. Dari Bapak Ibu, kita sebagai manusia harus bisa mengubah paradigma kita atau cara berpikir kita mengenai posisi kontrol, di mana kita tidak dapat mengontrol murid, melainkan murid sendirilah yang mengontrol dirinya. Kita hanya sebagai penuntun, membimbing laku murid untuk berbuat baik supaya selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Selamat dan bahagia Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini harus tumbuh sendiri dari dalam diri murid. Nilai-nilai kebajikan ini tadi hubungannya dengan profil pelajar Pancasila dan 6 dimensi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas yang dibuat adalah sarana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam murid untuk menciptakan kondisi kelas atau sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, setelah panjenengan nanti buat keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya dibawa ke kantor, dibicarakan dengan Bapak Ibu guru, terus nanti bisa dibuat keyakinan sekolah. Misalnya Bapak Ibu guru atau warga sekolah datang sebelum 15 menit sebelum gitu. Jadi semua warga sekolah, tidak hanya satu kelas saja. Nanti panjenengan sama Bapak kepala sekolah bisa diatur sendiri nanti. Oke, dari keyakinan kelas-kelas tadi dijadikan satu, disepakati lagi menjadi keyakinan sekolah. Kemudian guru haruslah menempatkan dirinya dalam posisi manajer. Kita harus menjadi posisi manajer Bapak Ibu. Memang sulit, tapi apapun itu kalau kita punya niat dan usaha pasti bisa. Untuk menumbuhkan karakter murid dan mampu mengevaluasi dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Masalah terbaik, solusi dari penyelesaian masalah terbaik adalah restitusi, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi tentang budaya positif di sekolah
semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuang sampah di tempatnya. Piket kelas. Piket kelas. Karena ada
Bapak Sekda Bapak Guru semuanya, pada kesempatan pada hari ini tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita diberi kesehatan, keberkahan dan kesehatan dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya pada hari ini kita mengagendakan untuk menyusun kaitannya dengan keyakinan sekolah. Maka dari itu untuk tersusunnya kaitannya dengan keyakinan sekolah, maka perlu kita masukkan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kita susun dulu dari awal keyakinan masing-masing kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Monggo nanti ada masukan Bapak Ibu guru dan mungkin dari siswa-siswi panjenengan, nanti baru kita menyusun untuk keyakinan sekolah. Monggo untuk kelas dari kelas bawah dulu untuk menyampaikan beberapa masukan untuk keyakinan kelasnya. Monggo disampaikan. Kalau keyakinan kelas itu supaya bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh itu tidak boleh terlalu banyak. Ya, kurang dari 10 lebih dari 5 gitu. Jadi supaya bisa dikerjakan gitu. Kalau terlalu banyak nanti anak kesulitan mengerjakan. Monggo nanti disampaikan kan untuk menyusun keyakinan sekolah kita saling melengkapi saja. Ya, setelah tulis Untuk menulisnya ya. Datang tepat waktu bisa Kalau tepat waktunya ribet Pak, misalnya 15 menit atau gitu deh. 15 menit sebelum bel masuk. Nah, gitu. Datang 10 menit. 10 menit datang 10 menit. 10 menit sebelum bel masuk. Datang 10 menit sebelum bel masuk. Sebelum jam masuk. Sebelum Masuk sekolah. Ya, monggo. Menjaga kebersihan kelas. kebersihan lingkungan sekolah kan Bu? Ya, lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah bisa. Kelas itu masuknya peraturan kelas. Kamu keyakinan lingkungan. Nomor 3, monggo yang lain. Menjaga ketertiban. Oh nggih, menjaga ketertiban. kelas. Kalau seragam bisa. Nggih, seragam bisa masuk. Memakai seragam sesuai jadwal. Menjaga ketertiban. Kelas garing sekolah gitu, Dek. Dari sekolah. Memakai seragam Sesuai jadwal. sesuai yang jadwal. ditentukan. Memakai seragam lengkap dan sesuai. Memakai seragam lengkap. Memakai seragam lengkap. Seragam lengkap. Wow. Lengkap sesuai Jadwal.
sesuai jadwal. Ini Mbak Ed, agamanya. Batas Pak Usman. Istirahat Itu pembiasaan kalau itu. di luar kelas. Oh iya, bisa. Saat istirahat, jam istirahat, Jam istirahat di luar kelas. jam istirahat di luar kelas. Istirahat siswa. Siswa di luar kelas. Istirahat siswa di luar kelas. Doa. Sebelum dan sesudah pelajaran. Yang pertama, datang 10 menit sebelum jam masuk sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjaga ketertiban kelas atau sekolah. Yang keempat, memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Yang kelima, jam istirahat siswa di luar kelas. Yang nomor 6, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketujuh, mengikuti upacara bendera hari Senin atau hari besar. Yang kedelapan, mengikuti Terima kasih atas masukan Bapak Ibu guru semuanya atas tersusunnya keyakinan sekolah yang nantinya kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Semoga nanti untuk berikutnya keyakinan sekolah ini dari pihak sekolah minta dukungan dari Bapak Ibu guru untuk pelaksanaannya supaya nanti bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan sesuai dari apa yang telah kita susun tadi. Dan untuk hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk peran serta panjenengan. Untuk pertemuan kali ini saya tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.